Kita bersyukur kepada Tuhan karena segala kebaikan Tuhan. Terima kasih pelayan PW yang luar biasa sekali. Saudara, selamat sore yang sudah hadir onsite, yang online, ya diberkatilah oleh Tuhan. Kita akan dengarkan dulu kesaksian video yang disediakan oleh media. Segera ditayangkan. Salam Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Karsa dan ini adalah istri saya Clara Loventina Retrita Dewi. Ya, dimulai dari kami dipindah ke Bandung, ya kami dengan keluarga untuk memutuskan pindah di Bandung. Nah pada waktu itu secara hitung-hitungan manusia gitu, secara kalkulasi angka itu tidak mungkin saya bisa memindahkan anak dan istri ke Bandung. Kenapa? Karena ya memang waktu itu kita tidak dalam kondisi keuangan yang terbaik. Nah sehingga saya meminta sama Tuhan, saya minta kasih karunia Tuhan untuk boleh memindahkan keluarga di Bandung. Sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama, sehingga kita boleh komsel, boleh melayani Tuhan bersama-sama. Nah itu kerinduan saya pada waktu itu. Dan ketika itu saya kerjakan, saya minta tanda sama Tuhan. Tuhan, saya ingin anak-anak kalau Tuhan izinkan pindah ke Bandung, saya minta 3 tanda itu Tuhan penuhi dalam kehidupan saya. Yang pertama saya minta Tuhan, saya minta anak-anak mendapatkan sekolah yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah saya minta Tuhan, minta tolong tempat tinggal yang tidak jauh dari sekolah. Kemudian yang ketiga adalah saya minta sama Tuhan itu biayanya dicukupkan tanpa hutang. Nah singkat cerita Bapak Ibu, ketika itu kita doakan, kita pergumulkan di dalam kelompok sel, juga saya sampaikan dengan KKS saya. Tapi apa yang terjadi saudaraku pada saat itu seolah-olah tidak ada sesuatu yang terjadi gitu ya. Ya kita kumpul-kumpulkan uang, kita ini juga ternyata masih tidak cukup, masih belum bisa untuk memindahkan anak-anak ke Bandung karena biaya sekolahnya cukup mahal. Nah tetapi singkat cerita saudaraku, 2 minggu sebelum sekolah ditutup pendaftarannya, saya tiba-tiba dipanggil oleh bos saya. Lalu kemudian dia katakan, Pak Karsa, apakah Bapak mau pindah ke Bandung? Saya bilang, iya Pak, kita memang pingin pindah ke Bandung. Tapi kan yang namanya pingin ya pasti ada biayanya Pak, saya bilang gitu. Dan singkat cerita saudaraku, oleh karena kemurahan Tuhan, bos saya ini tiba-tiba katakan apa, ya sudah pindahkan saja. Butuh biayanya berapa? Saya bilang waktu itu saya butuh biayanya kurang lebih 100 juta Pak, saya bilang gitu. Nggak pakai ngomong banyak-banyak, dia langsung transfer saya uang sejumlah yang saya sebutkan itu. Nah oleh karena kemurahan Tuhan saudaraku, proses kepindahan kita ke Bandung berjalan begitu luar biasa. Tuhan berikan semua 3 tanda itu. Bahkan pada saat COVID, saudara, saya bekerja dengan perusahaan yang ini kurang lebih selama 3 tahun. Dan singkat cerita, saya kemudian pindah pekerjaan di sebuah pabrik tekstil di Bandung. Nah kebetulan saya diangkat menjadi manajer marketing di sana. Di tengah situasi COVID yang begitu luar biasa, ada lockdown sepanjang beberapa bulan. Kita mengalami peningkatan penjualan itu naik 2 kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di kondisi pandemi. Kemudian tidak hanya berhenti sampai di situ saudaraku, di akhir tahun 2022 bulan Agustus kemarin, Agustus September itu penjualan lokal untuk tekstil itu turun drastis. Dan saya berdoa dan Tuhan berbicara tentang ekspor, dan kebetulan juga bos saya menyampaikan memberikan target untuk kita kerja ekspor. Jujur sebagai manusia saya sempat khawatir. Kenapa? Karena saya tidak punya pengalaman ekspor. Saya tidak pandai berbahasa Inggris, juga tidak punya koneksi yang luar biasa untuk kita bisa ekspor dengan cepat. Tetapi ketika saya berdoa, saya dapatkan bahwa Tuhan izinkan kita untuk bisa ekspor sampai dengan 30 kontainer sebulan. Hanya dalam waktu 3 bulan, yang tadinya cuma 2 kontainer sebulan, kita sudah bisa 10-15 kontainer sebulan. Dan untuk tahun 2023, saya sudah tanda tangan kontrak sepanjang tahun 4,8 juta meter dengan salah satu customer di Timur Tengah. Saya itu sampai bingung siapa yang ngasih tahu bayar-bayar dari Arab Saudi itu, dari Timur Tengah itu bisa datang ke tempat kita tanpa disuruh, tanpa diundang. Mereka datang, mereka cari kita.
saya punya keyakinan bahwa kalau kita mengerjakan pekerjaan Tuhan terlebih dahulu, memprioritaskan pekerjaan Tuhan terlebih dahulu, maka Tuhan akan membereskan apa yang menjadi pekerjaan kita. Bahwa ketika kita di Bandung, kita komit pelayanan, lalu kemudian ketika kita datang, saya waktu itu ngomong dengan SGL di Bandung, saya bilang, Ko Rudi mau minta saya mengerjakan apa saja. Saya bilang suruh saya bersihin kamar mandi, bersihkan. Karena saya bilang kalau Tuhan sudah meminta saya kerjakan, saya akan mengerjakan. Jadi dasarnya adalah ketaatan, dan itu yang saya bangun, dan itu yang saya dengan istri juga terus bangun. Setiap Sabtu dan Minggu waktu kita habis untuk di gereja, dan saya pun sempat Sabtu dan Minggu kita nggak bisa pergi sama-sama. Mungkin tamasya atau apa-apa sama keluarga kayak gitu ya. Tetapi malah justru saat kita berkomitmen untuk melayani Tuhan dan hubungan kita sama anak itu semakin dekat, makin akrab kayak gitu. Jadi Tuhan limpahkan sukacita yang luar biasa saat kita bisa bersatu bersama melayani Tuhan. Dan saya rasa kalau kita semua boleh memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya dalam kehidupan kita, saya percaya penyertaan Tuhan yang ajaib itu tidak akan pergi dari kehidupan kita. Nah, itu saja yang bisa kita sampaikan. Sekian kesaksian kami, Tuhan Yesus memberkati. Itu ya kesaksian yang luar biasa sekali. Saudara bisa petik pelajaran yang luar biasa. Dia pekerjaannya pindah Bandung, dia rindu supaya jangan hanya dia, tapi juga istri dan anak-anaknya. Saudara, itu sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata jangan pisah terlalu lama, karena seringkali ada resikonya. Dan karena dia berdoa, dia ingin sama seperti firman Tuhan. Tuhan jawab doa, sekalipun 100 juta kebutuhannya tetap bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil saat kita ingin lakukan firman. Lalu yang kedua, dia tangkap visi dari gereja, ya jadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. Ini waktunya sampai ke bangsa. Tangkap itu jadi ya rema yang ditangkap, ada pengurapan di situ. Ya saudara, waktu dia kerja yang baru di situ, ya sedang mundur, ya saudara ada ekspor, ya tiap bulan hanya 1-2 kontainer, tapi dia tangkap pengurapan sampai bangsa-bangsa internasional. Ekspornya bisa sampai bangsa-bangsa. Saudara, dia berkata nggak punya kepandaian, ya bahasa Inggrisnya kurang, pengalamannya semua nggak ada, tapi punya rema, tapi punya janji Tuhan, tapi punya perkataan Tuhan. Dan sungguh-sungguh mujizat terjadi waktu dia melangkah. Biasanya 1-2, sekarang 30 kontainer, saudara. Berapa kali lipat ya itu, saudara? Mungkin 20-25 kali lipat, saudara. Tepuk tangan, saudara. Bahkan sudah agreement lagi, saudara. 4,8 juta meter, saudara. Saudara bisa lihat apa yang dijanjikan Tuhan pasti digenapi. Saudara, tangkap setiap rema. Dan yang terakhir ini sebetulnya dasarnya, kuncinya, mereka komitmen cari Tuhan lebih dulu, utamakan Tuhan lebih dulu, Tuhan diprioritaskan, Tuhan nomor 1. Saat berani seperti itu, justru Tuhan berkarya. Saya dia datang ke SGL kita yang di Bandung, berkata, aku mau melayani, kasih tugas apapun mau bersihin WC ya mau, pokok semuanya kerjakan dengan baik. Bahkan istrinya juga berkata, Sabtu sampai Minggu prioritas untuk Tuhan, hanya untuk Tuhan. Ternyata hidupnya buat naik, malah dibuat naik oleh Tuhan. Dunia berpikir, biasanya orang berkata, ya seminggu sekali mesti refreshing, istirahat. Seminggu sekali harus untuk keluarga. Nanti gimana keluarganya? Tapi apa yang dikatakan Tuhan tetap lebih benar. Nomor 1, dia bawa keluarganya untuk ibadah bersama. Dia bawa keluarganya untuk melayani bersama. Ternyata justru membuat keluarganya lebih rukun, lebih harmonis, lebih bahagia, saudara. Ya luar biasa sekali, saudara. Tangkap setiap kesaksian, ya faedahnya kita akan dapatkan anugerah besar. Nah, saudara, saya ingin ingatkan, sampaikan satu yang saya anggap penting, saudara. Jangan lupa ada seminar ya untuk keluarga. Saya rasa keluarga itu sangat penting.
iblis sering menyerang pada zaman khususnya keluarga. Maka saat Valentine Day kita adakan seminar untuk keluarga 15 Februari sore ini di Solo mulai pukul 16 sampai 21. Saudara, seminar. Saudara, pembicaranya saya sendiri, lalu Pak Jo, lalu Bu Dita. Lalu kita akan tutup dengan breakthrough komitmen bersama-sama dalam keluarga. Saya percaya akan datangkan terobosan besar dalam rumah tangga, dalam pernikahan. Ya, berusaha saudara ikut saudara. Ya, ini sengaja kita Sabtu supaya sebagian sudah bisa. Ada yang Sabtu libur, ada yang setengah hari sudah bisa usaha. Ini tapi harus daftar saudara. Ya, karena apa? Ini kan jam 4 sampai jam 9. Di tengah itu ada jam makan. Supaya kita bisa tahu saudara. Ya, harus sedia makannya berapa banyak orang yang hadir. Karena 4 jam pasti butuh saudara. Intinya ini gratis, free. Hanya untuk makanan saudara beli sendiri. Di bawah ada kafe, ya ada juga ya pokoknya ada yang jual makanan. Saudara mau bawa sendiri juga boleh, saudara. Lalu saudara pesan juga boleh, saudara. Jadi ikut ya bayar makanannya. Nanti tanya di bawah ada tempat pendaftaran. Saya percaya ini salah satu yang kita butuhkan, rumah tangga sukses dan bahagia. Ya pastikan saudara bisa ikut dan akan diberkati. Beri tepuk tangan yang sangat meriah saudara. Sekarang kita belajar firman Tuhan saudara. The covenant of God atau perjanjian Tuhan. Tuhan sedang mengingatkan perjanjiannya. Tuhan berharap kita bisa tangkap perjanjiannya. Kita bisa alami perjanjiannya yang luar biasa sekali. Hari ini ya khususnya tema pertama higher way atau jalan yang lebih tinggi. Ada jalan yang lebih tinggi. Saudara, jalan yang lebih berbobot, lebih berkualitas. Saudara, Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan rancanganmu bukanlah rancanganku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikian tingginya jalanku ya dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Dari ayat ini kita dapat satu pelajaran. Ada dua jalan saudara. Jalan yang dipikirkan oleh kita manusia, jalan yang diajarkan oleh dunia, tapi juga ada jalan yang diajarkan oleh Tuhan, yaitu firman Tuhan saudara. Ada rancangan manusia, ada rancangan daripada Tuhan. Ya, ada dua jalan, seringkali beda saudara. Tapi dengar, jalan daripada Tuhan jauh lebih tinggi, bagaikan ya langit saudara dengan bumi. Dibandingkan jalan kita, jalan manusia selalu bisa benar bisa salah, nggak ada jaminan, betul nggak? Rancangan manusia bisa benar bisa salah saudara, tapi jalan daripada Tuhan jauh lebih benar, pasti benar. Tuhan sendiri berkata, akulah jalan yang benar, betul saudara, dan kehidupan. Dia itu jalan. Yesus itu jalan, Yesus itu firman. Firman itu akan berikan jalan keluar yang benar, bukan salah, yang bawa kehidupan. Sehingga apa? Saudara, rohani kita dihidupkan kembali. Sehingga pengharapan kita dihidupkan kembali. Sehingga komunikasi dalam rumah tangga dihidupkan kembali. Kesehatan kita dihidupkan kembali. Studi kita yang mati, usaha yang mati dihidupkan kembali. Keuangan yang macet dihidupkan kembali. Pelayanan yang macet dihidupkan kembali. Kelompok saya dihidupkan kembali. Itu Tuhan kita. Ada dua jalan, sekali lagi jalan daripada Tuhan jauh lebih tinggi. Saya dorong setiap saudara, ambillah jalan yang daripada Tuhan. Hiduplah dalam tuntunan Tuhan. Cari terus tuntunan firman Tuhan. Dengar firman Tuhan ini ditangkap sungguh-sungguh. Percaya, berjalan dalam jalannya Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan. Bahkan surah Samuel 22 ayat 31 dikatakan, adapun Allah jalannya sempurna, 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 sempurna. Apa artinya sempurna? Sempurna itu tidak ada yang salah.
Saudara, semuanya betul, nggak akan salah karena sempurna, nggak ada yang salah. Jalan manusia kadang bisa benar, kadang bisa nggak benar, kadang-kadang bagus, tapi tetap ada kekurangannya. Tapi sempurna, tidak ada kekurangannya, sudah pasti benar, saudara. Keluaran 13 ayat 17-18. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Ada satu yang saudara perlu perhatikan, bangsa Israel dibawa keluar dari perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Tapi Tuhan itu tidak langsung bawa mereka jalan yang dekat, melainkan sengaja diajak berputar di sini, saudara. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tapi Tuhan menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Tibero. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saudara perhatikan ini mau menuju Kanaan, saudara. Tapi saat itu tidak langsung yang dekat, sengaja muter lewat padang gurun, saudara. Untuk apa? Siap berperang. Sebab mereka itu budak. Mereka turun-temurun 400 lebih budak. Gak pernah punya mentalitas pahlawan tentara. Gak pernah punya pengalaman perang, saudara. Kalau langsung saja dibawa sampai tanah perjanjian, bahaya. Karena zaman dulu tanah yang baik selalu buat rebutan. Maka akan ada musuh yang akan datang untuk merebut. Begitu mereka lihat ada musuh, kalau mentalnya belum dibangun, akan ketakutan. Nggak ada bahagia sekalipun di Kanaan. Mereka bisa berpikir balik saja ke Mesir, Bahkan mereka kalau nggak bertahan pun akan kalah. Mereka, saudara, kadang-kadang bahkan raksasa, saudara, yang akan datang merebut. Maka Tuhan sengaja bawa mereka di padang gurun, pergumulan. Mereka harus siap berperang. Mereka harus siap berperang. Mereka dilatih berperang. Mereka dilatih mentalnya. Mereka dilatih terus bisa menang. Mereka ngalami sampai setelah mereka kokoh, Tuhan bawa mereka masuk. Sehingga berkat bisa dinikmati. Sehingga berkat sungguh-sungguh jadi berkat dalam hidupnya. Saudara ingat, jalan Tuhan pasti benar, sempurna. Tapi jangan dikira jalan Tuhan pasti ini doa amin 5 menit jadi. Belum tentu, kadang-kadang bisa gitu. Tapi tidak selalu seperti itu. Kalau sudah jalannya Tuhan mulus, pasti gak ada masalah. Enggak, hidup itu masalah. Tuhan izinkan kita ngalami padang gurun, masalah. Supaya mentalitas kita dibangun, saudara. Kedewasaan kita dibangun. Jadi kalau saudara sedang sekian lama belum ngalami, saudara tahu ada perhitungannya Tuhan sendiri. Betul, saudara? Ada justru masalah banyak. Itu Tuhan sedang latih saudara. Makin dewasa, makin ahli, makin siap, bisa dipercaya yang lebih besar lagi. Amin, saudara. Jadi jangan takut apapun. Ini dan itu kok lama. Tidak, saudara. Tetap nanti hasilnya luar biasa. Yang makin berat, besok dapatnya makin mulia, makin luar biasa. Yang dapatnya lama akan dinikmati jauh lebih lama. Abraham itu dapatnya janji Tuhan berapa lama, saudara? 100 menit, 30 menit, 30 hari, tidak 30 tahun, saudara. Tapi akhirnya berkat yang diberikan oleh Tuhan ribuan tahun sampai sekarang tetap jalan. Betul, saudara? Dia sebut bapak orang percaya. Dulunya satu aja gak bisa 30 tahun, tapi sekian banyak termasuk kita, anak-anak Abraham, Sarwani. Jalan Tuhan lebih tinggi, jalan Tuhan sempurna, jalan Tuhan pasti. Tapi bukan berarti tidak ada masalah. Tuhan izinkan supaya sungguh-sungguh perjanjian Tuhan, berkat Tuhan sungguh-sungguh jadi berkat yang besar. Tepuk tangannya lebih lagi. Matius 7 ayat 13-18, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang kepada kebinasaan,
dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesalah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ada di dunia sampai dibuat lagu, dunia ini ada dua jalan, yang lebar dan sempit. Mana kau pilih? Saudara, jangan yang lebar. Artinya apa? Lebar ya apa boleh, siksak boleh itu, saudara. Miring kanan, miring sedikit boleh, saudara. Ya itu jalan dunia menuju binasa akhirnya. Oh boleh, tapi jalan Tuhan itu sempit, ada garisnya, nggak boleh nyimpang kanan kiri, saudara. Tapi sekali lagi, semua aturan yang Tuhan berikan adalah untuk keamanan kita, adalah untuk kebaikan kita, saudara. Akhirnya kita akan mencapai rencana Tuhan dan mendapatkan kasih karunia. Lah saat ini juga kita perlu ngerti jalan Tuhan itu, saudara, terkandung atau mengandung perjanjian, saudara. Ya, di dalamnya terkandung ada perjanjian. Kalau kita berjalan dalam jalannya Tuhan, kalau kita berjalan sesuai firman Tuhan, sekali lagi, saudara, di situ akan ada perjanjian daripada Tuhan yang diberikan kepada kita. Perjanjian yang luar biasa. Mazmur 25 ayat 12 sampai 14. Siapa orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Kalau kita punya hati takut akan Tuhan, bukan seperti takut setan, saudara, tapi takut menyakiti hatinya Tuhan, takut, saudara, buat yang tidak baik gitu, saudara. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Kalau hati kita takut akan Tuhan, Tuhan menunjukkan jalannya, Tuhan berikan firman-Nya, Tuhan beri petunjuknya, yang harus dipilih. Kalau kita pilih itu, maka kita akan menetap di tempat yang nama bahagia. Artinya ada bahagia, ada pergumulan tetap bahagia. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Akhirnya anak cucunya akan sukses dan bahagia mewarisi bumi, saudara. Ya, tidak akan minta-minta, justru memberikan pinjaman. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Perjanjiannya diberitahukannya pada mereka. Ada dua, satu akan diberi, saudara, tunjuk jalan Tuhan. Yang satu diberi perjanjian, saudara. Senantiasa berjalan dalam jalan Tuhan, maka akan diberitahu perjanjian Tuhan yang luar biasa. Mazmur 25 ayat 10, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang kepada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Selalu ada dua, peringatan-peringatannya, ini firman Tuhan, nasihat Tuhan. Juga selalu ada perjanjian, dua-dua itu akan bersama-sama senantiasa. Kita bisa lihat juga Nuh, saudara. Karena di Alkitab ada perjanjian Abraham kepada Abraham, perjanjian pada Daud, saudara, perjanjian pada Nuh. Kita bisa lihat, kita ingat Nuh hidup di zaman apa, saudara? Rusak. Semua hidupnya rusak, saudara. Tidak berjalan dalam jalannya Tuhan. Tapi Nuh dikatakan hidup benar. Dia tidak bercacat, hidup sesuai firman Tuhan, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Kejadian 6 ayat 17-18. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi lihat, Nuh yang hidup dalam firman, saudara, beda. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan apa? Perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Saudara lihat, bagi orang yang hidupnya berjalan dalam jalan Tuhan, sekalipun kadang-kadang orang berkata jalan sempit, ini tidak boleh, itu tidak boleh, tapi sekali lagi ada perjanjian. Tuhan melindungi, Tuhan menjagai, Tuhan menuntunnya, Tuhan selamatkan. Nuh dan seluruh isi rumah tangganya diberkati oleh Tuhan, saudara. Jadi pilihlah jalan Tuhan. Jangan pilih jalannya kita sendiri. Jangan pilih jalannya dunia, apalagi jalannya setan, saudara. Jalan Tuhan.
Karena itu mendatangkan perjanjian yang luar biasa. Tepuk tangannya lebih meriah. Lah, mengapa Tuhan mengadakan perjanjian dengan kita manusia? Yang pertama karena Tuhan mengasihi kita manusia. Karena mengasihi, saudara. Ya, seperti orang tua dengan anak. Oh, mengasihi anaknya. Nak, kamu hidup yang baik ya, gini-gini ya, saudara. Lalu bapaknya ada perjanjian kelak, ya ini dan itu, macam-macam, saudara. 1 Samuel 18 ayat 3, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena apa? Ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Karena mengasihi, maka ada perjanjian. Demikian juga Tuhan pada kita. Karena dia mengasihi, dia beri petunjuk jalannya. Dan kalau kita jalan dalam petunjuknya, ada janji, perjanjian dari Tuhan. Kita ikuti, maka kita akan mengalami kasih. Maka kita akan dapatkan Kanaan. Maka kita akan dapat jalan yang benar. Maka yang mati dihidupkan kembali oleh Tuhan. Maka akan ada karya Tuhan yang nyata. Karena apa? Tuhan mengasihi kita. Jadi percaya Tuhan itu mengasihi. Dia menunjukkan jalannya karena mengasihi. Dia berikan perjanjian karena mengasihi saudara, dan saya, kita semua. Kedua, karena Tuhan tidak mau memaksa manusia. Saudara lihat ya, Tuhan itu Tuhan yang tidak jadikan kita seperti robot gitu, saudara. Nggak bisa ambil keputusan bebas. Tuhan memberikan kebebasan, tidak dipaksa. Maka kepada yang mau saja ada perjanjian. Kalau dia nggak mau ya gimana? Memang nggak mau kok, saudara. Memang nggak mau dituntun kok, saudara. Memang tidak mau diberi petunjuk kok, saudara. Yang nggak mungkin diberikan perjanjian karena jalan Tuhan itu petunjuk untuk mencapai rencana Tuhan, janji Tuhan. Kalau tidak mau jalan ini nggak mungkin mencapai. Jadi dia memberikan perjanjian karena dia tidak mau memaksa. Siapa yang masuk jalannya Tuhan, ambil jalannya Tuhan, berjalan dalam jalannya Tuhan, akan dapat perjanjian yang luar biasa. Ketika Tuhan mau kita belajar tentang sebuah komitmen, saudara. Dengan perjanjian ini kita komitmen. Aku mau jalan dalam jalannya Tuhan, saudara. Karena ada perjanjian, sehingga aku ngalami ya, perjanjian dari Tuhan. Komitmen itu penting, saudara. Banyak orang tidak berhasil karena hidupnya nggak pernah punya komitmen. Kalau pendoa nggak komitmen, bangun jam doa, nggak mungkin jadi pendoa yang berbobot. Kalau pengkhotbah nggak komitmen, hidup dalam hadirat, hidup dalam firman, persiapan sungguh-sungguh, nggak akan dipakai Tuhan. Jadi pengkhotbah yang dipakai diurapi. Kalau PW ini nggak ada komitmen, oh sungguh-sungguh latihan, sungguh-sungguh belajar, ada hadirat Tuhan, belajar mengalir dalam Roh Kudus, nggak mungkin bisa ngalami dipakai Tuhan luar biasa. Komitmen, 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 komitmen apa? Ya, menomor satukan Tuhan. Tadi kesaksiannya komitmen. Ya, Tuhan nomor satu, prioritas dari Tuhan. Maka dia lakukan semua dengan yang terbaik. Maka dia komitmen. Maka Tuhan juga berikan perjanjiannya menjadi nyata dalam kehidupannya. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Kalau sudah tahu ini perjanjian, cari dulu kerajaan Allah. Kalau engkau cari kerajaan Allah, maka ganti Tuhan, semua ditambahkan. Kedamaian ditambahkan, kesehatan ditambahkan, kemuliaan ditambahkan, berkat ditambahkan, karya Tuhan ditambahkan. Itu perjanjian. Betul, saudara? Saat ini ayo komitmen, saudara, bangun ya hubungan pribadi dengan Roh Kudus dengan sungguh-sungguh, supaya saudara bisa terus berjalan ya mencapai rencana Tuhan. Komitmen ibadah sungguh-sungguh. Jangan ibadah itu gelangan. Kalau kadang-kadang nggak ada perlu ya ibadah, ada perlu ya nggak ibadah. Anaknya ngajak tangmangu ya nggak usah ibadah dulu lah. Ibadah tiap minggu ada kok, saudara. Ada lengganan, wah ini ada lengganan, wah nggak ibadah dulu nggak apa-apa, besok bisa. Ini lengganan kok gangtonya besar gitu, saudara. Jangan, komitmen ibadah sungguh-sungguh. Datang komitmen untuk cari Tuhan, untuk menghormati Tuhan, untuk meninggikan Tuhan. Komitmen ya, datang dengan petunjuk Tuhan, dengan firman Tuhan, tangkap sungguh-sungguh. Komitmen, lakukan firman Tuhan.
kalau saudara punya komitmen, saudara akan langkahmu hebat. Saudara akan mengalami perjanjian dari Tuhan. Amin. Melayani, komitmen. Jangan waktu nganggur, daripada nganggur ya melayani. Enggak nganggur ya dada. Ada orang gitu saudara, belum dapat pacar ya melayani. Begitu dapat pacar dada. Karena Sabtu Minggu ya waktu ini beda. Belum dapat anak, komitmen datang doa. Sudah dapat anak, komitmennya hilang saudara. Nah ini harus ngurusi anak macam-macam. Ya belum punya kerjaan, komitmen. Sudah ada pekerjaan, komitmennya hilang saudara. Ya ini sibuk repot. Apalagi sudah makin maju kadang-kadang hilang komitmen. Sekali ikut Tuhan, selamanya ikut Tuhan. Sekali ibadah, selamanya ibadah. Sekali jadi pelaku firman, taat lakukan, terus komitmen. Dulu taat, sekarang taat, selamanya tetap taat. Amin. Komitmen dalam pelayanan. Saudara kalau saudara tahu ada perjanjian, buat saudara komitmen, saudara akan langkahnya stabil. Saudara akan langkahnya mantap. Saudara. Kemarin hari Jumat, karena service, saya juga sangat bersyukur. Saya lihat makin maju. Kemarin datang lebih banyak lagi. Hadirat Tuhan lebih luar biasa lagi, saudara. Ya, saya rasakan karena tempat itu akan kita pakai untuk misbah bagi Tuhan. Hadiratnya, saudara, akan kita pakai bangun pasukan Tuhan. Pasukan penuai, saudara. Pasukan yang bisa dipakai oleh Tuhan. Pasukan kerajaan Allah, saudara. Luar biasa sekali. Kemarin ada kesaksian Bapak Sukirno. Saya lihat kesaksiannya pas seperti ini. Dulu pertama kali ya dia rumahnya Magetan. Ke Solo itu naik sepeda motor, boncengkan istrinya, saudara. Terus saudara, setiap minggu, pertengahan minggu, semua terus saudara. Itu tidak mudah loh, naik sepeda motor kadang hujan. Tapi komitmen terus saudara. Hanya terus dibuka jalan. Nah satu kali dia mau ikut Holy Land, ada pengumuman Holy Land, dia sudah mau daftar. Ada ya proyek yang ngajak dia harus pertemuan hari-hari itu. Jadi dia dilema. Holy Land, ini bisnis, proyek Holy Land, bisnis, pilih mana? Dia di persimpangan, tapi hebatnya dia pilih, aku tetap pilih Tuhan. Nomor 1, tetap Holy Land. Dia berangkat dan hebat Tuhan itu nggak pernah gagal. Sementara ikut Holy Land, ini yang orang ngajak bisnis ini telepon, sudah kamu ibadah yang baik dulu di Holy Land, pulang deal, tetap kasihkan dia, nggak hilang, nggak pernah hilang, saudara. Dia waktu lihat komitmen, aku harus ketemu Tuhan, aku harus dapat ya pengalaman pribadi dengan Tuhan, sudah. Ada banyak dia ngalamin pengalaman pribadi. Salah satunya waktu di Gunung Hermon, biasanya saya doa berkat untuk peserta, berkat untuk Indonesia, berkat untuk keluarga-keluarga, berkat untuk gereja, ya gereja kita juga. Lah waktu itu dia tidak komen, terima dengan iman, saudara. Dia yakin, dia terima. Sampai dia itu merasakan berkat itu begitu besar. Lututnya sampai gak kuat, dia tersungkur waktu doa berkat. Nah saya ajak saudara dengar ya. Setiap seperti tadi ya, sebelum firman saya seringkali minta pengurapan. Saudara kalau diem, saudara itu seringkali gak dapat. Karena dengar ya, semua yang disediakan harus terima. Tidak otomatis ya dapat. Terima pengampunan baru dapat. Harus ada langkah, terima keselamatan baru dapat. Kalau saudara ingin hidupmu penuh pengurapan, hidupmu orang yang kuat, terima, ambil tindakan. Tuhan itu begitu. Yang percaya dari hatinya, mengucapkan mulutnya, dia akan dapatkan. Nah, jangan diem. Diem itu saya nggak dapat karena nggak otomatis. Ya, lah setelah itu dia pulang, dia berkata, Tuhan mulai tuntun, buka toko, ya alat toko mensuplai untuk pertanian. Dia buka, maju diberkati. 6 bulan tambah 1 toko, saudara. 1 tahun tambah lagi 1 toko, jadi 3. Lalu dia berkata, sekalipun aku sudah maju punya 3 toko, aku komitmen perpuluhanku tidak berubah. Dulu kecil, sekarang jadi besar. Tetap aku komitmen perpuluhan tidak akan berubah. Makin besar tetap tidak berubah. Tuhan mulai buka lagi, dorong dia buka usaha sekarang. Bukan hanya toko usaha, alat-alat pertanian, kerjasama dengan kementerian. Tuhan buka jalan. Sekarang dia mensuplai
ya seluruh Indonesia. Berapa item dia mencuplai di bawah Tuhan. Kenapa? Komit. Di sini saya lihat Budi dan Anita, saya ingat dulu waktu menikah itu hebat kesaksiannya. Komitmen loh. Tuhan dorong dia persembahkan. Itu biaya pernikahannya. Saya itu kalau dengar itu wah luar biasa. Enggak semua orang berani seperti itu. Mau nikah sudah sediakan nabung biayanya. Tapi Tuhan berkata berikan untuk pembangunan. Berikan untuk pembangunan. Berikan untuk pekerjaan Tuhan. Ayo mudah enggak? Ini untuk biaya pernikahan loh. Tapi hebat mereka berdua. Berani melangkah. Berani melangkah. Berani melangkah. Berani melangkah. Tuhan tidak pernah kecewakan. Hanya tetap cukup. Tapi Tuhan itu tidak hanya membuat kita cukup. Dan setelah itu dibukakan jalan. Ya mulai buka. Stik mun diberkati. 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 Sekarang berapa outlet ya? Berapa? 65. 65. Sudah. Tempat. Sudah dengar ya? Saya tambah satu. Ikut Tuhan, jangan setengah-setengah. Saudara ikut Tuhan setengah-setengah, saudara akan setengah mati. Dengar perkataan saya. Ikut Tuhan setengah-setengah itu setengah mati. Karena apa? Semua yang setengah-setengah itu nggak pernah jadi. Ayam rami telurnya setengah-setengah nggak bisa jadi. Dia harus komitmen sampai 21 hari. Sampai menetas. Kalau dia hanya 15 hari sudah berhenti. Nggak pernah jadi ayam. Jadinya telur busuk. Betul, yang dirami malah rusak, busuk. Semua yang setengah-setengah nggak pernah jadi. Saudara masak setengah-setengah nggak jadi. Betul, sekolah setengah-setengah nggak jadi. Tapi kalau saudara berani sepenuh hati dengan Tuhan, saudara akan mengalami kebenaran firman. Saudara akan mengalami kebesaran Tuhan. Saudara akan mengalami perjanjian Tuhan. Saudara akan melihat hal yang dahsyat. Benar. Ikut Tuhan itu komitmen seperti itu. Saudara kalau berani komitmen, justru saudara dapat anugerah yang luar biasa. Iya saudara. Nah sekarang kita akan belajar 4 prinsip perjanjian Tuhan. Saudara, yang pertama perjanjian Tuhan adalah kunci utama hidup sukses dan bahagia. Siapa di sini nggak mau sukses dan bahagia? Angkat tangan. Oh siapa yang mau? Angkat tangan. Saudara dengar ya. Perjanjian Tuhan itu kuncinya. Ada perjanjian. Firman dilakukan. Saudara pegang perjanjian dengan iman. Jadi. Ulangan 28 ayat 1 sampai 1 dan 4 sampai 4. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu. Jadi dengarkan firman seperti ini. Dipercayai. Ditangkap. Dan melakukan. Dilakukan. Ditangkap. Diimani saja tidak dilakukan. Tidak akan jadi. Dilakukan. Bahkan dengan apa? Setia. Dulu melakukan, sekarang tetap melakukan. Nantinya tetap melakukan. Setia, saudara. Segala perintah, jangan pilih-pilih. Ada yang dilakukan, ada yang tidak. Yang nggak suka, nggak dilakukan. Yang suka lakukan, nggak bisa. Semua segala perintahnya yang kusampaikan padamu hari ini. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang padamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati engkau dalam ibadah, diberkati di tempat kerjamu, diberkati engkau di rumah tanggamu, diberkati engkau di kelompok selmu, diberkati engkau dalam pelayanmu, diberkati engkau masa depanmu, diberkati segenap kehidupanmu. Betul. Firman dilakukan, lalu perjanjian diimani, diterima dengan iman. Sudah akan mengalami. Berdua perjanjian Tuhan yang tertulis dalam Alkitab berlaku untuk semua orang. Untuk saya, untuk saudara, termasuk yang di online untuk saudara. Untuk semua orang. Ulangan 29 ayat 10 ya sampai 10 sampai 15 mungkin. Kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan Tuhan Allahmu. Para kepala sukumu, para tua-tuamu, dan para pengatur pasukanmu, semua laki-laki Israel, anak-anakmu, perempuan-perempuan, ya, mu dan orang-orang asing dalam perkaanmu,
sampai orang asingnya, saudara. Bahkan tukang-tukang belah kayu, sampai tukang belah kayu untuk api, saudara. Dan tukang-tukang timba air yang untuk cari air. Kalau sekarang mungkin koster, saudara. Cari semuanya, saudara. Di antaramu untuk masuk dalam perjanjian Tuhan Allahmu, yaitu sumpah janjinya yang diikat Tuhan Allahmu dengan engkau pada hari ini. Semua ikut mendapat perjanjian dari Tuhan, saudara. Supaya ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini, dan supaya ia menjadi Allahmu seperti yang difirmankan padamu dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan hanya dengan kamu saja aku ikat perjanjian dengan sumpah janji ini, tapi dengan segenap setiap orang yang ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita yang berdiri di hadapan Tuhan Allah kita, dan juga dengan setiap orang yang tidak ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita. Semua yang ada hari ini terima perjanjian. Untuk saudara yang tidak ada di sini, yang online, terima. Saudara yang laki-laki, terima. Perempuan, terima. Saudara, oh saya terima. SGG, terima. SGD, SGB, terima. Semua pelayan Tuhan, terima perjanjian. Semua jemaat, terima perjanjian. Semua yang ikuti acara ibadah, terima perjanjian. Katakan sebelah, untuk saya juga. Katakan sebelah, untuk saya juga perjanjian. Amin. Tapi katakan juga, tapi juga untuk kamu, untuk kita semuanya. Amin, saudara. Yang berikutnya, perjanjian dengan Tuhan tidak bisa diganggu, dirubah, saudara, dirampas, nggak bisa. Tuhan beri perjanjian, Tuhan akan genapi. Tuhan nggak pernah lalai, tidak bisa dirampas, digagalkan oleh siapapun. Yesaya 54 ayat 10, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan tergoyah. Firman Tuhan yang mengasihi engkau, perjanjian Tuhan tidak goyah. Sekalipun gempa bumi, sekalipun COVID, sekalipun ada resesi, sekalipun ada orang yang mau berbuat jahat untuk merusak, tidak akan bisa dirusak, tidak akan goyah. Amin, saudara. Ya, Mazmur 89 ayat 34 ya sampai 38. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal ini, dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Tuhan tidak akan mengubah, orang lain tidak akan bisa mengubah, orang lain tidak bisa mencuri, orang lain tidak bisa merusak. Perjanjian Tuhan pasti. Amin. Maka yang terakhir, responi perjanjian Tuhan. Tanggapi firman Tuhan, percayai firman Tuhan, setia imani perjanjian Tuhan hari ini. Kalau saudara bisa berani terima dengan iman, saudara akan lihat kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Responi. Imamat 26 ayat 42, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub. Kalau saudara responi perjanjian itu, amini, maka dikatakan Tuhan mengingat perjanjian itu, juga perjanjian dengan Ishak, dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri ini akan kuingat juga. Setiap orang yang komitmen pegang janji Tuhan, Tuhan ingat, Tuhan gak pernah lalai, Tuhan akan genapi, dan Tuhan nyatakan luar biasa. Amin. Nah, saya akan menyampaikan jalan Tuhan, petunjuk Tuhan, saudara, bahkan perintah Tuhan yang saat ini rema. Tuhan berkata tahun ini bangkit jadi terang, betul nggak, saudara? Lalu Tuhan berkata ini waktunya lawatan besar-besaran sedang dicurahkan, saudara. Ini waktunya tuer besar-besaran. Tuhan berkata butuh penuai, maka Tuhan perintahkan bangun pusat kegerakan Roh Kudus, cetak penuai. Cetak orang yang dipakai Tuhan. Selamatkan jiwa, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa. Tuhan sedang beri rema. Lakukan. Ini jalan Tuhan, ini perintah Tuhan.
ambil komitmen selamatkan jiwa. Paling sedikit 12 orang dalam tahun ini. Paling sedikit ya, minimal 12 orang. Saudara bisa 12 sedikit, paling sedikit bisa 120, bahkan bisa 1.200, bahkan bisa lebih. Ini kairos, ini waktunya. Karena Tuhan sedang mengarah ke situ. Kalau saudara berani percaya, tanggapi, lakukan, saudara akan mudah. Karena ini kairos. Saya lihat ini Tuhan berkarya makin luar biasa. Tuhan kirim jiwa. Kalau saudara bisa lihat mulai tambah terus. Setiap ibadah. Betul saudara. Tambah terus. Kemarin ya kita di Miracle Net Worship juga mulai tambah. Dan selalu ada orang-orang datang. Ya 2-3 jemaat yang lalu ada dosen dari Amerika ngajar di Semarang. Datang saudara. Dia berkata butuh hadiratnya. Butuh pengurapan. Butuh karya Roh Kudus saudara. Kemarin ada 4 orang dari Manado, saudara, juga datang. Untuk berjuang, saudara, cari, saudara, supaya mereka bisa alami jamahan Tuhan. Bahkan setelah itu minta ketemu dengan saya. Saya menghargai dari jauh loh, saudara, dari Manado loh, saudara. Hanya ya sudah, saya temui, saya arahkan, saudara, dia konseling. Sampai 12:30 pagi saudara. Ya tapi saya senang dia semua komitmen. Dia juga terus komitmen rindu. Supaya ada KAD ya Manado saudara. Dia sudah siap teman-temannya dan banyak. Rendra berkata juga ada. Saya dapatkan 1 jiwa di Manado. Dia ya punya talenta media saudara. Jadi bisa juga bergerak bantu di media. Komsel kita di Manado. Jadi kita imani nggak lama lagi akan ada juga KA di Manado saudara. Iya. Lalu kemarin Sabtu saudara ada satu lagi dari Palangkaraya saudara. Itu yang kemarin ya. Ini Palangkaraya saudara. Juga sama saudara. Dia rindu sekali saudara. Butuh ibadah seperti kita di sini. Maka rindu juga di Palangkaraya ada. Kemarin sengaja bukan telepon. Ya pakai video call saudara. Jadi dia tunjukkan dia punya tempat saudara. Ya ruko 2 jadikan 1. Sudah dibangun jadi tempat ibadah. Sudah ada mimbarnya saudara. Sudah ada semuanya. Tinggal pakai saudara. Tuhan sedang cari orang yang bisa dipakai. Tuhan temukan orang yang bisa dipakai. Maka Tuhan akan utus. Maka Tuhan akan pakai. Ngalami kejadian. Ini waktu di Bali. Baru sekitar 1 bulan mungkin. Ya saya umumkan. Saudara minggu yang lalu yang datang sudah 90 orang. Betul? Saudara kalau Bali bisa ke sana. Apalagi pengkhotbah kita kalau kembali khotbah saja sekalian di sana. Saudara yang punya teman dikasih tahu ada gereja kita di sana. Saudara lihat ya Tuhan sedang bergerak. Tuhan sedang berkarya. Tuhan berkarya. Dahsyat. Di sini ada Kesia. Saya lihat ini dari Jepang saudara. Dia itu luar biasa gigi saudara. Untuk selamatkan jiwa penginjil gigi. Di mana-mana selamatkan jiwa. Dia ada ya kerjanya ada mengelola hotel. Wah di hotel dia selamatkan jiwa. Kalau pergi naik kendaraan selamatkan jiwa. Di kota lain selamatkan jiwa. Saudara saya masih ingat ada lawyer. Ya dulu berkata pada dia. Sorry ya maaf ya kenapa? Aku lupa ngurusin visa anakmu. Jadi anakmu harus dideportasi pulang Indonesia gitu saudara. Tapi luar biasa dia bilang enggak. Tuhan akan tolong anakku tetap di sini. Enggak mungkin aku di sini anakku dideportasi. Sini. Lalu lawyernya Shinsei itu berkata enggak mungkin. Ini Jepang bukan Indonesia. Kalau Indonesia mungkin masih bisa diputar-putar gitu. Enggak bisa. Tapi dia bisa. Tuhanku berkata bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetap lawyernya tetap tidak mungkin. Lalu ditantang sama dia. Kalau bisa lawyer ikut Tuhanku ya. Lawyer berkata oke tidak masalah. Karena nggak mungkin bisa kok. Besoknya ke imigrasi. Ya mulai ngurusin. Dari pagi sampai siang tetap nggak ada apa-apa. Sampai jam 1 nggak ada apa-apa. Lawyernya tetap akan dia. Gimana? Sudah saya kasih tahu nggak mungkin. Ini Jepang. Bukan Indonesia. Dia tetap berkata, pokok lawyer sudah janji ya. Kalau sampai bisa, nggak ikut Tuhanku ya. Lawyernya tetapi oke gitu saudara. Jam 3, orang imigrasi keluar kasih visanya. Cool. Lawyernya harus ikut Tuhannya. Tapi pernah ingkar janji.
Tapi Tuhan gak pernah diam. Ika janji sakit saudara, gak bisa sembuh. Cari dia, minta didoakan saudara. Dan didoakan sembuh. Sekarang boleh ikut Tuhan. Didoakan. Banyak kemarin cerita juga. Ya banyak saudara, selamatkan jiwa saudara. Ya dengan kuasa mujizat. Semangat di mana-mana. Saya sempat ke Tokyo saudara. Dia ada di Osaka. Hanya ketemu setengah jam, 1 jam. Dia dari Osaka itu pergi ke Tokyo loh. Kira-kira kalau di Solo Surabaya gitu loh saudara. Dia datang loh saudara. Luar biasa sekali. Kemarin datang kalau di Solo ikut Pondok Daud. Ikut ini dan itu. Hari apa itu ya? Harusnya dia ada tugas menerjemahkan di mana? Bali. Oh ya harusnya ada tugas jalan Manado. Dia minta jangan kalau bisa ganti orang lain. Aku mau di sini. Aku mau berendam di hadirat Tuhan. Aku mau cari Tuhan. Aku butuh Tuhan. Dia lebih prioritas Tuhan daripada yang lain. Dan Tuhan berkarya. Tuhan berkarya. Tuhan berkarya. Komitmen. Percaya. Ini kairos waktunya selamatkan jiwa. Saudara kan lihat kaget tiba-tiba. Saudara dipakai luar biasa oleh Tuhan. Saya akan tutup dengan satu kesaksian yang sempat dikirim. Ya, sumber saya Ibu Keke Komsel AKP Jakarta. Akhir Desember 22 saya kembali digerakkan oleh Tuhan untuk mulai awal tahun 23 dengan tetap melanjutkan taburan janji iman. Ya saya karena proyek rumah Tuhan masih belum selesai. Kan begitu bangun itu saudara. Dulu janji iman, ini belum selesai. Dia komitmen lanjut lagi janji iman. 1 minggu sejak saya berkomitmen untuk kembali menabur janji iman. Tiba-tiba dalam 1 minggu itu Tuhan berikan saya deal dengan customer-customer yang Tuhan kirimkan. Bahkan ada dalam 1 hari itu saya menerima DP langsung dari 3 customer. Ya, bahkan ada yang transfer DP itu dilakukan di tengah malam. Lanjutkan. Ya, untuk pekerjaan di bidang properti terkadang untuk deal dengan 1 customer itu bisa ya memerlukan waktu 1-2 minggu. Tapi pertolongan Tuhan itu luar biasa. Dalam 1 hari saya bisa menerima 3 transfer DP dari customer yang berbeda. Bukan sampai di situ saja, 2 hari kemudian saya kembali deal dengan customer lainnya melalui kerjasama dengan agen lain. Singkat cerita, keesok harinya karena terjadi miskomunikasi antara agen tersebut dengan customer saya, akhirnya transaksi tersebut terpaksa dibatalkan. Jalan Tuhan kadang-kadang diizinkan ngalami sesuatu. Lanjut, ya jujur sedih kecewa pasti ada. Tapi sudahlah, namanya transaksi kan selalu ya tidak selalu lancar saja. Saya percaya jika Tuhan sudah memberkati kita, pasti berkatnya itu tidak akan pernah tertukar, tidak bisa dihilangkan orang lain. Di satu sisi suami saya juga tetap memberikan semangat. Ya ini bagus suaminya. Suami saya bilang batal transaksi yang ini pasti nanti dikasih deal atas transaksi yang lebih besar. Dan bukan cuma itu, tapi nanti rumah yang tidak terjual akan terjual oleh kamu. Amin. Kata saya, hari-hari berlalu saya juga sudah tidak mikirkan hal itu lagi. Lanjutkan. Iya, selang beberapa hari, tepat kemarin malam, tiba-tiba salah satu owner yang unitnya pernah saya sewakan di tahun yang lalu memforward bukti transfer ke saya sambil menulis pesan ke saya, ini tambahan. Jadi dulu sudah selesai tapi malah ditambahi saja itu fee yang buat kamu. Saya sampai kaget, terharu karena pemeliharaan Tuhan itu tidak henti-hentinya dalam hidup saya. Mungkin hal ini bukan suatu yang spektakuler buat orang lain, tapi bagi saya, saya melihat pemeliharaan Tuhan setiap hari sangat luar biasa buat kami berdua, bahkan sampai hal terkecil pun Tuhan peduli. Lanjut. Ya, yang surprise-nya lagi adalah karena angka yang ditransfer itu jumlahnya hampir sama dengan nominal fee yang seharusnya saya terima atas transaksi yang dibatalkan itu. Praise the Lord, God is good all the time. Ya Tuhan bisa
pakai siapapun atau apapun untuk memberkati kita. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Orang-orang yang menabur dengan cucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Terima kasih, Tuhan berkati. Beri tepuk tangan yang meriah. Semua bangkit berdiri, kita pujikan pujian. Percaya pada firman-Mu, aku melangkah dengan imanku. Ucapkan ini dengan yakin. Ucapkan ini percaya. Ucapkan ini untuk Tuhan, kepada Tuhan. Jadikanku hamba milik. Aku percaya pada firman-Mu Tuhan, sebab firman-Mu ya dan amin. Aku akan melangkah dengan imanku, taat melakukannya Tuhan. Dengan imanku aku akan tetap setia, pegang janji-Mu pasti Tuhan. Jadikan ku hamba milik-Mu, semua milik-Mu, hidup kami milik-Mu, masa depan milik-Mu. Aku percaya Tuhan. Akan firman-Mu, aku melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjian. Jadikan ku hamba milik-Mu. Semua angkat tangan saudara, katakan pada Tuhan secara pribadi. Berkata-kata, aku percaya Tuhan akan firman-Mu ini. Aku percaya Tuhan. Aku akan lakukan dengan iman. Aku akan taati dengan iman apa yang sedang Kau katakan. Aku mau komitmen sungguh-sungguh Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Jalan-Mu adalah benar, jalan-Mu memberikan kehidupan, jalan-Mu lebih tinggi dari apapun. Oh, jalan-Mu Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Aku mau taati Tuhan, aku akan jadi pelaku firman. Oh, dulu aku melakukan taat, sekarang tetap taat, selamanya tetap taat. Aku akan pegang perjanjian-Mu dengan yakin, pegang, tetap percaya. Cepat lambat pasti terjadi. Oh, masuk akal tidak masuk akal pasti terjadi. Aku pegang dengan setia, dengan iman. Tuhan, jadikan aku milik-Mu, jadikan aku hamba-Mu, jadikan aku anak-Mu Tuhan. Jadikan aku umat-Mu yang setia, yang taat, yang kudus Tuhan, yang memuliakan Engkau Tuhan, yang berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Berkata-kata pada Tuhan saudara, berkata secara pribadi, deklarasikan iman saudara, deklarasikan keputusan saudara. Oh, dengan hati percaya dan dengan mulut diucapkan, maka Tuhan mendengar, maka Tuhan menjawab, maka kuasa dinyatakan, perjanjiannya dinyatakan oleh Tuhan. Terus Tuhan dengarkanlah setiap doa-doa. Kami dukung doa, setiap doa yang diberikan. Berikan kami jadi anak yang setia. Oh, berikan kami hati yang bisa percaya, mudah percaya. Jadikan kami Tuhan, oh, anak-anak-Mu yang taat. Jadikan kami Tuhan sungguh-sungguh setia dan terus Tuhan memuliakan Engkau. No, prioritaskan Engkau lebih daripada yang lain. Oh, ikut Tuhan dengan segenap hati, bukan setengah-setengah, segenap hati. Hari ini hamba-Mu doakan, seberi pengurapan, biar firman-Mu jadi pembukaan ilahi, biar firman-Mu jadi pewahyuan, biar firman-Mu jadi rema bagi setiap kami. Tuhan berikan rema, Tuhan berikan pengurapan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan jawaban doa. Yang sakit sembuhkanlah Tuhan, supaya jadi pelaku firman, supaya berguna bagi kerajaan-Mu. Yang kekurangan berkatilah, supaya jadi berkat. Oh, jadi berkat bagi keluarga,
jadi berkat bagi gerejamu, jadi berkat bagi sesama. Tuhan, bukalah jalan, pintu yang tertutup dibukakan, yang selama ini tertutup dibukakan, bahkan yang berabad-abad tutup dibukakan. Pintu anugerah dibukakan, anugerah dicurahkan, perjanjian digenapi. Tuhan, apapun yang didoakan, yang perlu mujizat, berikanlah mujizat. Yang butuh pasangan hidup, butuh anak keturunan, yang butuh pekerjaan, beri yang terbaik daripada Tuhan. Oh, sehingga jadi berkat, jadi terang. Kiralah pasakara apapun yang didoakan dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menjawab. Bahkan Kau jawablah lebih daripada yang bisa diminta. Ada yang sakit, kanker, tumor disembuhkan oleh Tuhan. Ada yang sedang kekurangan, terjerat hutang, dalam nama Tuhan Yesus Kairos yang datang. Oh, saudara doa, jadi berkat Tuhan. Pakai aku jadi berkat Tuhan, pakai aku jadi berkat Tuhan. Saudara yang sakit disembuhkan. Oralah pasakara lapasa, hiralah pasakara lapasa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa. Kami terus tangkap firman-Mu, Tuhan. Kami akan berjalan dalam jalan-Mu, dan kami terima perjanjian-Mu, dan terjadi dalam hidup kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami terima dan kami ucapkan syukur. Amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah. Kita pujikan dengan sukacita. Deklarasikan iman. Amin. Tetap janji, pegang janji Tuhan. Karena janji Tuhan selalu ya dan amin buat saya dan saudara. Terima dengan iman. Karena apa yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin dikerjakan oleh Tuhan. Haleluya. Ku percaya. Mari nyatakan bersama-sama. Kau mengadakan perjanjian di depan seluruh bangsaku. Kau mengadakan perbuatan ajaib yang belum pernah terjadi.
segala kasih karunia dan anugerah Tuhan, kami akan pulang menjadi pelaku firman, berjalan dalam firman-Mu. Kami terima perjanjian-Mu, kami bawa kembali, kami akan mengalami perjanjian-Mu nyata. Terima kasih. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati jalan yang daripada Tuhan. Amin. Diberkati dengan perjanjian daripada Tuhan. Amin. Diberkati untuk penggenapan perjanjian daripada Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu. Amin. Kesehatanmu. Amin. Pertumbuhan rohanimu. Amin. Diberkati pelayanan kesaksianmu. Amin. Diberkati studi atau pekerjaanmu. Amin. Keuanganmu. Amin. Masa depanmu. Amin. Segenap kehidupanmu. Amin. Diberkati dan jadi berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, kata bersama-sama amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku, Tuhanku, Tuhanku. Teruslah setia, menyala-nyala dan pegang janji Tuhan, maka saudara akan mengalami penyertaan Tuhan. Selamat hari Minggu.